Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-29. Mari kita akan bersama-sama belajar dan kita mau terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi hamba namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 14, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ya. Kita perhatikan bagaimana seperti yang dituliskan dalam Alkitab bahasa Indonesia, diberikan judul perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ya, Daud adalah raja yang dipilih dan ditetapkan Tuhan atas Israel. Ya, tentunya menggantikan Raja Saul. Ya, ia begitu dikasihi Tuhan karena ketaatannya. Jadi Tuhan itu mengasihi mereka yang taat. Dan itu tertulis di dalam kitab suci bagaimana Daud hidup dalam ketaatan. Tuhan berkenan saat Daud ingin memuliakannya dengan membuat tempat yang lebih layak sebagai rumah Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan janji yang diberikan Tuhan kepada Raja Daud. Janji Tuhan kepada Raja Daud meliputi keamanan ya dari musuh, ayat yang ke-11. Kekokohan kerajaan Daud ya tadi yang saya bacakan dalam ayat 12, 13, 14. Janji keturunan ayat 11b juga dijelaskan bagaimana keluarga dan kerajaan Daud. Juga Salomo sebagai pendiri rumah Tuhan, keturunan Daud, ia akan menjadi anak Allah dan Allah akan menjadi bapanya. Ayat 14. Dan atas keturunan Daud itu kasih Tuhan tidak akan pernah hilang. Ya, ayat 15 menjelaskan demikian. Dan juga berbagai janji Tuhan lain ya yang merupakan kasih setia Tuhan yang ditunjukkan kepada Daud ya, yang begitu taat maupun juga atas keturunan Daud. Nah, maka ketaatan Daud itu kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja ya, kitab Tawarik itu menuliskan khusus terahnya Daud ya. Itu banyak kali Daud menjadi rujukan raja-raja yang taat seperti nenek moyangnya. Siapa? Daud ya. Jadi Daud menjadi patokan hidup dalam ketaatan. Seperti itu. Ya, inilah janji yang besar yang diterima Daud ya dalam pasal ini. Daud bukanlah manusia sempurna. Dia juga banyak kekurangan ya, bahkan Alkitab mencatat segala kebobrokan Daud ya. Seperti itu. Dia memiliki banyak dosa dan kelemahan, juga kesalahan ya, bahkan dosa yang boleh dikatakan tidak ringan. Kalau kita banding-bandingkan dengan Saul, mungkin beratan Daud ya daripada Saul dosanya gitu ya. Kalau kita secara manusia hitung-hitungan bagaimana dosa Daud dibanding dengan dosa Saul. Ya, di atas semua dosa dan kesalahan Daud, ya Daud tetap memohon kepada Tuhan pengampunan. Dia tetap setia mengikut Tuhan dan senantiasa mau kembali kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Itu bedanya dengan Saul. Ya, ya di sini kita mau belajar bagaimana seberapapun besar dosa kita, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kecuali dalam perjanjian baru jelas ya dikatakan dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Tugas Roh Kudus bagi manusia adalah membuat orang percaya Yesus. Jadi orang menolak percaya Yesus itu sesungguhnya sedang menghujat karya Roh Kudus, dan itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, tidak ada dosa besar yang tidak diampuni oleh Tuhan. Contohnya Daud. Ya. Seperti itu. Daud mempunyai hati yang senantiasa terpaut hanya kepada Tuhan Allahnya. Daud mau menerima teguran Tuhan atas segala dosa yang pernah dilakukannya.
ia segera berlutut dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan mengasihi Daud. Jadi kalau kita punya dosa, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan melalui rasul-rasulnya, khususnya Rasul Yohanes, jika kamu mengaku dosamu, ia setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Kalau kita memperhatikan, mari kita mengikuti teladan Daud ya. Mengikuti apa yang dilakukan Daud. Dia bukan orang sempurna, masih juga orang berdosa, tetapi dia datang pada Tuhan mohon pengampunan, Tuhan mengampuni. Ya tentunya dosa Daud pun sudah ditebus oleh siapa? Keturunannya yang menjadi berkat. Siapa? Tuhan Yesus. Karena Yesus menebus manusia di zaman Adam sampai kiamat nanti. Ya, satu orang untuk menebus beribu-ribu orang. Satu orang ini yakni Yesus yang hidup tanpa dosa. Maka dia layak untuk menjadi penebus banyak manusia, termasuk juga Daud ya. Hal yang sama juga akan diberikan Tuhan kepada siapa saja yang berbuat salah namun hatinya selalu terpaut dan kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Bertobat artinya dia mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya lagi. Karena itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Itulah yang artinya bertobat. Bertobat bukan sekedar menyesal, minta ampun sama Tuhan dan besok melakukannya lagi. Itu namanya belum bertobat ya. Mari kita mengikuti Daud ya. Ketika kita bersalah, kita datang sama Tuhan dan terpaut hati kita kepada Tuhan. Tuhan menghargai hati yang bertobat, dan kita pun yang tidak sempurna sama seperti Daud, penuh dengan kekurangan serta sering terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Ketika kita datang mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan untuk mengampuni kita itu bayarannya bukan murahan. Mengampuni kita dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari. Ya, marilah kita mengikuti teladan ketaatan Daud, yaitu selalu bertobat ketika dia menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Dan terus berbakti menyembah Tuhan. Tuhan pun berjanji akan memberkati setiap anaknya yang hatinya senantiasa berpaut kepadanya dan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyatakan kepada kita hati yang lembut ya, supaya kita menyadari akan keberdosaan kita dan Dia mau memberkati kita. Yang penting bagi kita adalah kita mau setia dekat pada Tuhan dan hanya menyandarkan diri dengan penuh iman kepada Tuhan, sehingga kita terus dikoreksi dan diperbaiki, kehidupan kita semakin baik. Maka Tuhan yang akan menolong kita, bahkan Tuhan yang akan menyempurnakan. Seperti Tuhan Yesus, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya setiap yang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Ya, jadi kita disempurnakan. Orang yang dibenarkan di hadapan Allah itu sebenarnya dia juga tidak layak ya, tapi dibenarkan, ditukar sama Tuhan Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi seperti orang berdosa, sementara kita yang berdosa dibenarkannya. Itu kan ditukar ya. Ya namanya proses penukaran. Ya, diimputasikan. Kita diimputasikan benar, Yesus diimputasikan dosa, maka Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib menebus kita orang berdosa. Maka kalau kita punya dosa, sekali lagi belajar dari Daud, sesegera mungkin kita datang sama Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan yang akan mengampuni kita dan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.